Pagi ini kita ingin bicara sedikit mengenai pengetahuan, terutama bagi kami yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus bahwa kami adalah orang-orang Kristen, dan kami tahu bahwa kita harus memiliki satu pengetahuan di dalam kerohanian kita. Dan bagi saya di sini kerohanian ada pengetahuan yang datangnya dari dua sumber. Sumber yang pertama yaitu sumber dari luar, ya. Dan yang kedua adalah sumber yang namanya wahyu. Kalau kita baca di Yohanes 7, dikatakan oleh Tuhan Yesus begini. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ini kita dapati di dalam Yohanes 7 ayat 14 sampai dengan ke-16. Jadi disinilah letak pengertian yang harus kita miliki sebenarnya adalah pengetahuan bukan karena kita belajar dari luar saja, tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa mengenai rohani, kita lebih harus bergantung kepada wahyu yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri pun Dia mengajarnya lain dengan ajaran-ajaran yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Jadi di dalam hal ini penting sekali kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita itu akan memberikan kepada kita yang percaya kepadanya itu Roh Kudus sebagai penolong kita. Dan penolong kita ini akan mengajar kita akan kebenaran dan bahkan akan menyempurnakan kebenaran ini. Saat ini saya tidak akan banyak memperpanjang hal ini, tetapi yang menjadi pokok utama bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah benar-benar percaya, beriman sungguh, percaya dan akhirnya menyerahkan hidup kita kepada Dia, sehingga kita mulai mau membiarkan pikiran kita ini bukan lagi dikuasai oleh keadaan kita yang jasmani ini, yaitu natural sin, tetapi kita bisa dipenuhi dan juga dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus sendiri itu akan memberikan pengertian yang lebih indah, lebih dalam, dan lebih berarti lagi kepada kita dan kepada pikiran kita. Sehingga kita akan mencapai apa yang Tuhan Yesus firmankan, bahwa hendaklah kita pun memiliki pikiran-pikiran seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk memiliki ini, kita harus menyerahkan segenap hati, pikiran, dan tubuh kita kepadanya untuk dikuasainya dan dijadikannya bejana berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk hal ini yang baru bisa saya katakan saat ini, dan kita bisa lanjutkan lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.